Setiap guru bermimpi menghadirkan pembelajaran yang bukan hanya dipahami, tetapi juga dihayati dan diterapkan oleh siswanya. Di SD Negeri 176368 Gurgur yang terletak di dataran tinggi dengan udara sejuk dan suasana pedesaan yang tenang, saya mencoba menghadirkan pembelajaran yang mengalir seperti air, pembelajaran yang cair, cermat, aktif, inovatif, dan reflektif. Sebelum inovasi ini, pembelajaran IPAS di sekolah kami masih didominasi hafalan dan ceramah. Padahal, hampir setiap aktivitas anak di rumah, seperti menanak nasi, menjemur padi, melihat embun pagi, adalah contoh nyata perubahan wujud benda. Dari sinilah saya mulai bertanya, bagaimana caranya agar sains bisa hidup di tengah kehidupan mereka? Sebagai langkah awal dalam penerapan praktik baik ini, saya terlebih dahulu menyusun rencana pembelajaran mendalam agar nantinya pembelajaran memenuhi kerangka kerja pembelajaran mendalam seperti dimensi profil lulusan yang ada, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat, Pak. Iya. Terima kasih. Nah, Bapak ada pertanyaan untuk kalian. Pernahkah kalian melihat es batu yang mencair? Pernah, Pak. Atau pernahkah kalian menginjak atau merasakan atau melihat embun di daun? Pernah, Pak. Menanak nasi, saya lihat di cukupnya ada air. Itu mengapa ya, Pak? Tadi saya juga melihat butiran air di dalam rumput dekat rumah saya, Pak. Pagi ini di rumah saya melihat es batu mencair di piring. Jadi dari apa yang kalian utarakan tadi, teman-teman kalian tadi ada si Triana, si Magda, si Indri. Si Indri mengatakan tadi dia merasakan ada butiran air di mana? Itu semua, itu yang akan kita pelajari hari ini. Itulah yang dikatakan dengan perubahan wujud benda. Jadi benda itu. Nah, namun sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, Bapak nanti akan menampilkan suatu video. Nah, wujud benda ini bisa berubah pada kondisi tertentu, teman-teman. Barusan kita sudah menonton video pendek. Nah, Pak Guru ingin kalian, anak-anak Pak Guru, menuliskan di catatannya minimal 2 informasi penting atau 2 informasi yang dapat kalian tangkap . Nah, kegiatan kita berikutnya adalah kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok project. Nah, nanti di setiap kelompok akan Bapak berikan lembaran ini. Di lembaran ini isinya adalah langkah-langkah yang mau kalian lakukan. Nah, project ini akan kalian laksanakan di rumah masing-masing. Dan dalam proyek ini kalian diajak untuk bereksperimen. Itu semua akan kalian rekam dalam video. Nah, minta aja bantuan kepada anggota. Hai teman-teman, kali ini kami mau membuat tugas dari sekolah, yaitu membuat eksperimen. Berikut video eksperimen yang direkam oleh siswa. Bahan yang dibutuhkan adalah wadah kaca
Eksperimen yang dilakukan siswa seperti pengaruh suhu terhadap keawetan makanan, Pertama-tama kristalisasi garam, dan pengembunan, masukkan setengah sendok serta pengaruh tinggi rendahnya suhu panas terhadap cepat lambatnya pengeringan padi dan biji kopi. Untuk yang di ruangan terbuka, ini sudah layu, baunya tidak sedap, warnanya sudah kekuningan dan sudah berlubang-lubang. Kesimpulan lalu dijemur di sinar matahari selama 2 hari. suatu makanan. Jikalau makanan ditaruh di lemari es, Pada pertemuan kali ini, kalian akan berdiskusi di kelompok masing-masing dan kalian akan mendiskusikan apa-apa saja yang sudah kalian dapat dari hasil eksperimen kalian catat, kemudian kalian buat kesimpulan. Kesimpulannya dapat kalian buat dalam bentuk video, bisa dalam bentuk infografis, bisa dalam bentuk cerita ataupun poster. Nanti silakan menggunakan Canva dan menggunakan Chromebook milik sekolah kita. kesimpulan dari eksperimen kali ini, suhu mempengaruhi ketahanan. Kesimpulannya kami buat dalam infografis ya teman-teman. Silakan dari kelompok lain menanggapi penampilan dari teman-teman. Makanan yang di kulkas akan lebih awet. Itu kalau menjemur kain sebaiknya di ruangan terbuka yang Kalian peroleh dari pembelajaran kita selama 2 kali pertemuan ini, dan kira-kira bagaimana kalian memanfaatkan apa yang kalian ketahui di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apakah itu bermanfaat bagi kehidupan kalian di rumah? menjemur biji kopi harus di waktu panas yang tepat agar mudah kering. Kita sudah belajar bukan hanya tentang sains, tapi juga tentang rasa syukur. Nah, begitu juga tentang tanggung jawab, dan begitu juga tentang kerjasama. Kan kalian tadi kerjasama, kalian mempertanggungjawabkan hasil eksperimen kalian, dan kalian mengucap syukur karena kalian dapat menjaga lingkungan alam. Sangat menyenangkan. IPA itu serasa ada di dekat saya. Setelah pembelajaran ini, aku jadi sadar bahwa IPA tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari desa Gurgur yang kecil ini lahir cerita sains yang sederhana. Seperti air yang mengalir, yang berubah wujud, namun tetap bermanfaat bagi kehidupan. Saya yakin dari desa kecil ini akan lahir generasi-generasi emas. Terima kasih.